Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai priorities for management. Telah tersedia data, di mana data ini tahun, kemudian apa isunya, ada status, dan priority. Status dia punya value berupa done, in progress, on hold, sampai kepada to do. Sementara kalau priority, mulai dari belum dicek lebih lanjut, belum diproduce, sampai kepada tidak diproduce. Kalau dilihat sekilas, ini datanya memang sudah tersusun rapi. Ada status, ada priority. Tetapi, kalau mau menyelesaikan semuanya, ini statusnya yang done ini kan udah pasti selesai. Tetapi yang belum berstatus done, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Secara optimal tentunya. Kalau memang hanya mengandalkan satu variabel ini, status, misalnya saya sort, kemudian dan saya matikan, oke. Apakah mengandalkan satu variabel itu merupakan langkah yang bijak untuk menyelesaikan isu tersebut? Tidak, karena masih ada priority. Jadi dua variabel ini harus dikawinkan sehingga bisa mengambil satu keputusan yang pas dalam menentukan prioritas. Nah, lantas gimana caranya? Butuh sekali kita harus mengkonversinya menjadi kuantitatif dalam bentuk angka. Karena kalau dalam kata seperti ini lebih sukar kita tentukan secara pas. Pelajari dulu data. Status di sini ada in progress, ada on progress. Sebenarnya kan sama nih. Oke, satu paket. Ada on hold, pending. Ini juga sama, satu paket. Testing. Apa itu testing? Pelajari dulu kondisi lapangan. Apa artinya? Dan ternyata dalam data ini testing adalah pekerjaan yang sudah selesai, tinggal di testing aja. Dipastikan cocok tidak sesuai dengan kebutuhan. Berarti testing ini nggak ada yang mau dikerjakan lagi. Oke, saya uncheck. Ada to do. Berarti kesimpulannya ada in progress, on progress satu status, on hold pending dua status, yang ketiga adalah to do. Dari ketiga ini, kita harus tentukan angkanya. Angka satu berarti lebih penting, angka dua ya setelahnya, setelah angka satu. Tiga ya setelah angka dua. Jadi satu diputuskan in progress yang terpenting. Yang kedua to do, yang ketiga on hold atau pending. Setelah menentukan indeks ini, lantas apa yang mau dikerjakan? Nah, kita harus tambahkan satu field. Misalnya status indeks. Kita isilah indeksnya. Biar mudah, ini tadi udah di-uncheck, yang nggak dibutuhkan, atau yang nggak tidak penting lagi untuk di-manage, di-uncheck, dan kita sort. Mulai kita masukkan status. In progress, statusnya adalah 1. 1. On hold, hold berarti 3. On progress, ini juga 1. Ya, tipe nggak ada masalah. Itulah mengapa dibutuhkan tahapan yang disebut pre-processing. Jadi kita proses dulu di awal. Pending. Pending 3. To do 2. Oke, ini 2 semuanya. Oke, selesai. Berarti kita udah memetakan dari status dalam bentuk teks menjadi angka. Kita boleh hide status ini. Berikutnya adalah priority. The priority index. Oh, tutup filter. Status index yang blank saya matikan. Tadi udah diolah ya. Priority index. Sort dulu. Belum dicek lebih lanjut. Indeksnya berapa? Nah, ini sama ya untuk high priority. Pelajari itu data-datanya. Ini memang belum terstruktur, jadi kita susun rapi, dan hasil susunannya adalah seperti ini. 1, indeks untuk major, 2, indeks untuk minor, dan sampai kepada 6, indeks untuk pending atau butuh konfirmasi. Belum dicek lebih lanjut, itu indeksnya 4. Belum reproduce,
5. Belum reproduce, tapi penting. 3. Butuh konfirmasi. 6. Major ini 1. Oke, 1. Major. Kemudian minor 2. Pending 6. Dan tidak reproduce. Berarti belum reproduce ya. Ini sama, berarti 5. Oke, selesai. Priority udah dibuat menjadi priority index, habis itu kita hide. Oke, lantas dapat indeks untuk status ataupun priority, apakah kita sudah bisa membuat keputusan mana yang harus dikerjakan duluan? Belum bisa. Kenapa? Ini apa bedanya dengan tulisan yang tadi? Masih ada 2 variabel. Nah, jadi kita butuh tambahkan 1 variabel lagi, yaitu indeks. Kita akan mengkalikan antara status dan priority. Filter matikan, hidupkan lagi. Ini yang blank saya matikan. Nah, di sini kita udah lebih mudah mengambil keputusan karena dari 2 variabel udah dibuat menjadi 1 variabel. Kita sort dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita analisa lagi. Kalau ada status indeks 1, sementara priority index dia 2. Atau satu indeks 1, priority index 3. Mana yang harus dibuat duluan? Nah, atau kayak gini lah. Priority sama-sama 1, tetapi status indeks ada 1, ada 2. 1, 2 tadi in progress dan to do. Nah, bingung nih, apalagi kalau misalnya personil yang mau mengerjakan isu A12 dan A5 ini 1 atau 2 orang. Nah, itu gimana caranya? Mana yang harus diprioritaskan? Nanti berantem untuk hari ini. Nah, oleh karenanya kita udah kawinkan, berarti 2 variabel ini udah boleh kita hide. Nah, mengacu aja ke bagian indeks ini. Kita sort yang angka 1, ini prioritas utama. Berarti selesaikan dulu A7, A15 sampai kepada A12. Nah, untuk 2, ini berarti level kedua, fokus kita ke sini. Lalu yang ketiga, fokus yang ketiga. Nah, begitu dapat ini, apakah solusi udah pasti bisa diselesaikan secara optimal? Belum tentu, karena ini masih mengatur priority. Priority itu tidak akan berguna kalau tidak ada PIC dan tidak ada deadline. Nah, penggunaan deadline ini kan dalam artian mulai dari sekarang. Misalnya, kalau A7 ini saya kerjakan butuh waktu seminggu. Berarti A15 ya seminggu setelahnya. Nah, ini lebih susah sih, karena belum bisa kita langsung mulai sekarang ini. Jadi lebih tepatnya adalah jangan pemakaian deadline, melainkan time frame. Time frame bilanglah ini dalam satuan minggu. Jadi harus dalam bentuk angka-angka, jangan dalam bentuk kata ataupun kalimat. Supaya nanti pada saat mau diolah lagi, lebih mudah. Indeks tadi kan udah tahu nih, ini yang harus dikerjakan duluan. Tetapi PIC-nya siapa? Dan time frame-nya berapa lama? Contohnya, A7, dia butuh waktu 2 bulan, berarti berapa minggu? Ini cuma butuh waktu 3 hari. 3 hari ya kita genapkan aja, 1 bulan. 1 minggu maksudnya. Kemudian A23, dia butuh waktu 10 hari. 10 hari, 2 minggu. Nah, kita buat time frame seperti ini. 812. Nah, ini PIC-nya siapa? Misalnya Andi, Budi, Benny. Berarti udah jelas. Priority untuk satu ini siapa PIC-nya, time frame-nya berapa lama. Penentuan time frame ini, terus deadline yang lebih pastinya kapan? Yaitu nanti baru next step. Kita ngatur roadmap-nya. Misalnya mana ini? Si Andi kalau kerjakan ini. Oke, Bu Benny kerjaannya itu harus bergantung kepada Andi. Berarti sekuensial, jadinya butuh waktu 10 hari. Sementara kalau Budi dia bisa paralel.
Ya udah, berarti Andi dan Budi mereka bisa menyelesaikannya secara bersamaan. Start date-nya itu sama. Begitulah cara kita menentukan priority for management. Semoga sharing saya bermanfaat. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya. Darwin, terima kasih.